Video kali ini aku mau ajak kalian jalan di ibu kota negara Latvia, yaitu Riga. Kali ini aku mau ajak kalian jalan-jalan di Old Town, kota tua yang sangat bersejarah yang ada di Riga. Menurutku, Riga Latvia ini salah satu kota yang underrated yang ada di Eropa. Pesona bangunan bersejarahnya sangat-sangat menarik, dan kalau kalian suka dengan video perjalanan keliling dunia, jangan lupa subscribe akun ini. Selamat menonton! Selamat datang di channel YouTube aku. Semoga kabar kalian baik-baik aja. Di video kali ini, aku mau ajak kalian buat jalan di negara Latvia. Ini negara ke-104 yang aku kunjungi. Jadi, kemarin aku udah bikin satu video Latvia, itu yang episode pertama, dan ini adalah episode kedua. Jadi video kali ini agak mungkin lumayan panjang, karena aku bakal ajak kalian explore Old Town dari Riga, ibu kota di Latvia. So, sebelum itu aku mau ajak kalian buat room tour dulu kamar aku selama di Riga ini. Aku stay di sini tuh 2 malam, dan ini adalah tipe kamar junior suite dari Hotel Radisson Blu Latvia. Let's go! Di sini ada lemari, terus kita masuk dulu ke kamar mandi. Ini kamarnya luas banget. Ini kamar mandinya bagus banget ya. Kamar mandinya luas. Ada sabun-sabunnya juga, amenities-nya juga lengkap. Kemudian di sini kasurnya ini nyaman banget, dan view-nya langsung menuju ke Old Town Riga. Ini keren banget pemandangannya, asli. Bener-bener bangun itu kayak lukisan. Tuh di sana, itu kawasan Old Town dan itu bagus banget. Terus di sini ada kursi buat nyantai, nonton. Ada coffee maker buat panasin air. Ada kulkas juga. Di sini ada kopi sama teh. Kemudian di sini ada sofa. Ini enak banget, nyantai di sini. Terus ada meja buat kerja sambil ngeliatin view dari Old Town. Dan ya, ini dikasih sweets manisan dari Riga Latvia. Dan yang paling aku suka emang pemandangannya sih. Jadi di sini dikasih tahu pemandangan di depan ini ada apa aja. Nih contohnya kayak nomor 16. Ini gereja di depan ini. Ini nama gerejanya The Riga Orthodox Cathedral. Unik banget karena atasnya adalah warna emas ya. Dan masih banyak lagi ini beberapa landmark di Riga, banyak banget ya. Jadi kayak itu contohnya yang tiang tinggi banget itu nomor 10 adalah Saint Peter Church. Dan mungkin kita bakal ke sana ntar lagi. Tadi sebelum keluar, aku mampir dulu ke lobby bar. Aku ada voucher buat minuman satu. Aku pesennya mojito, tapi yang nggak ada alkohol karena aku nggak bisa minum alkohol. Tapi mostly di sini menunya alkohol semua. Mojito, seger banget. Jadi ini udah sore, sekitar jam 3 lah, enak buat jalan di Old Town nanti sampai sunsetan nanti di sungai. Aku memang nggak sengaja buat explore-nya sorean. Jadi biasanya aku kalau ke Old Town itu pagi, tapi kali ini pengen coba di sore malam gitu, biar bisa dapat sunset. Karena Riga ini aman ya. Biasanya aku nggak mau pergi malam karena biasanya takut bahaya gitu. Cuman di Riga ini aman banget, dan hotelku dari Old Town deket banget. Oke, mari kita berangkat jalan. Suhunya nggak terlalu dingin sih. Orang banyak yang jalan kaki juga sore-sore. Enak banget cuacanya. Ini nggak terlalu dingin tuh, sekitar 10 derajat. Karena kemarin itu malam dia 5 derajat. Jadi sekarang tuh berarti nggak terlalu dingin.
banyak angin, jadi daun-daun yang kuning itu udah berguguran tuh. Nih. Kayak di drakor-drakor ya. Ada yang nikmatin kopi sambil duduk di taman. Emang kalau di luar negeri itu ya cara nikmatin hari itu berbeda-beda ya. Kalau aku sih sukanya cari taman terbuka, kalau bisa pegang kopi juga kayak gitu. Dan itu vibes-nya enak banget, nyantai gitu. Sebenarnya kalau bahas Old Town dari negara-negara Baltik tuh mirip-mirip lah. Kayak Estonia atau Latvia, Lituania itu mirip-mirip semua. Tapi yang besar mungkin salah satunya adalah di sini. Yang di Riga ini salah satu yang lumayan gede. Nah, ini kita melewati Riga Orthodox Church. Jadi salah satu yang terkenal karena tadi kalau kita lihat dari atas hotel kita, ini adalah gereja yang atapnya emas. Jadi menarik banget. Tapi kalau dari sini nggak terlalu kelihatan sih. Warna emas tuh. Di area Baltik ini tuh masih banyak gereja ortodoks. Kayak persebaran dari zaman Soviet dulu. Jadi kayak di Finlandia juga banyak. Kayak di sini, Estonia, apalagi di Bulgaria atau di area-area sana, itu banyak banget gereja ortodoks. Yang ciri khasnya kayak gitu, atasnya tuh bundar. Yang paling ku ingat mirip kayak gini adalah yang di Sofia, Bulgaria. Itu yang atapnya warna hijau gitu. Bundar gitu atasnya. Di sini ada monumen, mungkin di video sebelumnya kalian udah lihat. Ini adalah monumen Victory. Jadi peringatan terhadap jasa pahlawan yang telah bantu memerdekakan Latvia. Di sana ada 2 petugas yang berjaga menggunakan senjata. Menarik ya. Jujur aku suka banget tata kota dari Riga ini ya. Kayak di sana tuh area perkantoran, residen juga, dan di pertengahan antara Old Town sama residen itu ada satu sungai dan ada taman. Tamannya ini bagus banget tau, nih. Ini cakep banget tamannya. Apalagi di autumn ya, banyak tanaman yang jadi kuning, terus ada bebek-bebek berenang di sana. Bahkan kalau kalian mau naik kapal mengelilingi kanal, di bawah sana tuh ada satu kapal gitu. Wah, cakep banget asli. Jadi kalau kalian mau ke Riga, aku saranin di September akhir atau di bulan Oktober sih. Cakep banget. Di pintu masuk dari Old Town di sini ada tulisan Riga. Riga. Lucu ya nama ibu kotanya. Riga. Simple, mudah diingat. Nah, info sekilas tentang Latvia. Mereka pakai bahasa Latvia. Tapi orang-orang tua biasanya tahu bahasa Rusia karena pernah jadi bagian Soviet. Terus anak-anak muda di sini bisa pakai bahasa Inggris, tapi orang-orang tua kadang nggak bisa. Sama di sini mereka pakai mata uang euro. Jadi kalau kalian ke sini sebenarnya pakai kartu cashless doang nggak apa-apa. Tapi untuk jaga-jaga bawa cash sedikit, bawa euro. Ya kalau untuk pakai euro biasanya harga-harganya lumayan mahal juga. Tapi di sini masih standar sih. Nah, di sini udah kelihatan warna bangunan Old Town yang warna-warni. Wih, ada Circle K juga di sini. Minimarket. Sini banyak banget anak mudanya. Nggak kayak di 2 negara Baltik lainnya. Di sini aku lihat kayaknya anak muda populasinya tuh lebih banyak gitu. Atau mungkin salah satunya karena ini lokasinya deket banget sama universitas. Wah, ini cuaca terbaik dikasih. Astaga. Di sebelah kiri ada yang lagi ngamen. Let It Be. Salah satu lagu kesukaanku.
Yaitu salah satu lagu kesukaanku. Dia tuh warna-warni kan bangunannya, tapi warnanya itu bukan warnanya ngejreng banget, tapi kayak ada warna doff kayak matte gitu loh. Warnanya soft, nggak ngejreng gitu. Jadi dilihat di mata, jadi enak banget. Ini contohnya di kiri, merahnya tuh merah soft. Kuningnya juga, birunya juga. Nah, ini ada salah satu restoran yang aku sebenarnya pin, cuman aku agak kayaknya mager buat masuk ya. Ini kayak Black Magic, jadi kayak restorannya tuh unik ya, punya tema magic-magic gitulah. Katanya kalau masuk ke sini tuh kayak balik ke zaman abad ke-14 gitu. Jadi kalau ada restoran yang punya tema-tema unik di sini tuh totalitas banget. Bahkan yang restoran tema medieval, mode perang-perang kayak di beberapa ratus tahun yang lalu itu mereka buatnya seniat itu. Bahkan waktu itu aku pernah masuk sekali, pelayannya juga pakai jubah jirah kayak gitu. Unik banget. Dari sini kelihatan viewpoint gereja Saint Peter, bagus banget asli. Itu tiangnya tinggi banget ke atas lancip. Ini tiap jalanannya cakep banget. Di sini juga ada becak, tapi becaknya elektrik ya. Nah, sekarang aku pengen ngajak kalian jalan ke tempat namanya Three Brothers. Ini sebenarnya museum, tapi ada sejarah di balik itu. Jadi sambil jalan kita lihat-lihat sekitar sini. Wah, kita sampai di tempat. Aku belum tahu ini apa, tapi bener-bener sangat-sangat mengagumkan tempatnya. Wah, ini gereja bagus banget. Wow. Jadi di depan aku ini adalah Riga Cathedral. Ini gerejanya desainnya gotik banget ya. Jadi terbuat dari batu-batu bata, tapi rapih banget. Ini benar-benar megah banget sih gerejanya. Jadi mungkin kalau ditarik balik ke zaman medieval, ya gaya-gaya gerejanya bangunannya tuh kayak gini semua. Jadi Latvia ini kan lumayan deket juga sama Ukraine di bagian bawah. Setelah aku kemarin ke Ukraine dan ngobrol-ngobrol, ternyata orang Ukraine yang ngungsi itu kebanyakan datangnya ke Polandia, Latvia, Lithuania, sama Estonia karena lumayan dekat dari negara mereka gitu loh. Nah, jadi dari sejarah dan informasi yang aku baca, Three Brothers ini tuh 3 rumah. Kenapa 3 rumah? Ya 3 rumah ini tuh jadi salah satu budaya yang masih dilestarikan sampai sekarang karena ini tuh merupakan rumah asli dari Latvia dari abad ke-15 sampai ke-17. Bentar, ini aku baru lihat 2 rumahnya. Oh iya, 3 sebelahnya. Jadi ini 1, 2, dan 3. Sekarang sih jadi museum, tapi kalau kalian lihat foto-foto dari depan juga nggak apa-apa. Ini adalah rumah asli ya, dari abad ke-15 sampai 17. Ya ini rumah dulu, kebanyakan kayak gini ya, depannya kayak gepeng gitu. Ada pintu, sama pintu, terus lantai 2, lantai 3. Di lantai 2 tuh biasa ada jendela-jendela. Dan lantai atas itu ada atapnya, cuman kayak bentuknya tuh unik banget. Kayak ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu juga. Menarik sih. Tapi jenis-jenis rumah kayak gini biasanya punya bawah tanah juga. Itu kalau kalian lihat itu ada rongga-rongganya. Kalau kalian sering nonton film, biasanya itu tempat kabur kalau misalnya dari bawah tanah ya.
Yang uniknya memang dinamakan Three Brothers. 3 saudara, udah berapa tahun? Sekitar 5 abad kali ya. Ini udah dicat beberapa kali, makanya kalau kalian lihat warnanya itu udah kayak gak rata gitu satu sama lain. Jadi kayak dipoles-poles. Ya. Di area sini kita pindah di sebelah sini. Kelihatan Saint Peter Church ini yang paling megah sih. Jadi dari tadi aku salfok terus sama gerejanya. Dia ada kayak menara gitu tinggi banget. Lagi cerah banget. Di depan sana itu river side. Mungkin nanti kita bakal ke sana, tunggu nggak terlalu panas. Di area-area sini banyak restoran. Ini minimarket nih, Narvesen. Jadi banyak minimarket juga. Sama toko-toko roti sama kopi itu banyak banget. Nah, di sini kita mau lihat House of the Black Hat. Ini dia. Ini salah satu landmark yang ada di Riga. Jadi ini bangunan bersejarah sudah dari abad ke-14. Aku salfok ini kayak alun-alunnya ada becak gitu. Oh, ini yang nawarin buat tour. Jadi bisa pakai jasa dia buat keliling di Old Town. Wah, ini bangunannya bagus banget sih. Jadi waktu itu di abad ke-14 ini dibangun sebenarnya buat organisasi atau komunitas. Jadi buat pedagang-pedagang atau publik itu bisa datang ke sini buat ngobrol dan lain-lain. Nah, namanya tuh House of Black Hat, jadi kayak bisa dikaitin waktu itu ada seorang santo di mana beliau adalah orang berkulit hitam. Ini dia orangnya. Jadi makanya tempat ini dinamakan House of the Black Hats. Menarik ya, bangunannya itu bagus banget. Wow. Ditambah backgroundnya itu menara dari Saint Peter Church. Wow. Amazing. Tempat ini tuh bagus menurutku, tapi memang gak terlalu rame. Bahkan turis Asia aku lihat jarang banget. Turis lokal juga Eropa jarang banget di sini. Tapi ini one of the best city to visit sih. Kalau kalian ada kesempatan dan kalian udah pernah ke Eropa Barat nih, kalian datang ke sini aja sih. Menurutku sekalian Polandia. Nggak bakal nyesel sih menurutku. Jadi bener-bener ya, aku suka banget explore area Baltik ini. Karena area Baltik ini sebenarnya bisa dibilang salah satu tempat yang underrated buat dikunjungi. Ini aku mau tunjukin kalian sama situ. Itu ada sekelompok orang yang dorong sepeda sambil minum bir. Itu kemarin aku udah lihat, cuman kayak aku nggak bisa minum bir. Dan itu harus ngobrol sama orang banyak. Dan kemarin berapa ya harganya? Kalau nggak salah 30 euro, 600 ribu. Cuma untuk minum bir. Ya, aku kan nggak bisa minum juga. Kayak nggak worth it experience-nya buatku. Kalau suka bir ya cocok-cocok aja. Oke, jadi aku barusan take foto banyak banget, video juga. Sekitar 30 menit kayaknya di tempat ini. Tadi lumayan bagus foto-fotonya pakai tripod. Dan sekarang sebenarnya tuh Riverside di belakang, cuman dia masih sunset sekitar 2 jam lagi. Jadi aku memutuskan buat kita lihat Saint Peter Church dulu dari dekat. Jadi kegiatan kalau explore di Old Town ini nggak terlalu banyak ya. Jadi mungkin sisa beberapa lagi. Kayak kunjungin ini Saint Peter Church. Terus nanti mau main ke Riverside, nonton sunset. Kemudian nanti terakhir ada spot viewpoint gitu. Yang ku suka tuh bangunannya tuh unik-unik banget. Atapnya tuh seragam warna merah gitu.
Dan ini mirip sama di Tallinn, Estonia kemarin, Old Town-nya juga kayak gini. Aku sebenarnya pengen coba makanan lokal ya di sini. Cuma nanti malam aku dapat voucher buat makan di hotel. Mungkin nanti kalau ada menu Latviannya aku bakal show juga ke kalian ya. Ya jadi kita nggak makan di luar. Paling cemilan aja kalau ada. Nanti makannya kita di atas rooftop hotel. Puji Tuhan. Selamat datang di Saint Peter Church. Wow, ini bagus banget sih. Ini bagus dan megah banget. Wow. Amazing. Ini kalau dilihat dari hotelku kan kelihatan tuh tower yang paling tinggi ya. Dan tower gereja ini tuh yang paling tinggi. Dimana kalau malam ya, tadi aku lihat di atasnya itu ada kayak lampu merah gitu. Aku nggak tahu ini boleh masuk atau enggak. Tapi mari kita coba. Bisa guys, tapi aku nggak tahu bayar atau enggak. Oh iya, ini bayar guys. Dia bayar dan nggak boleh ngerekam juga. Aku biasanya masuk kalau di beberapa tempat itu yang boleh record juga sih. Cuman ada memang beberapa tempat yang nggak boleh, ada beberapa yang boleh. Tapi dilihat dari luar aja udah oke, bagus banget. Nggak tahu, aku suka banget sih gaya bangunannya tuh, meskipun kayak batu bata, tapi kayak bener-bener rapi aja gitu. Nih kayak apartemen kayak gini. Suasananya nyaman banget. Wah, ini gerejanya juga bagus juga nih. Dia kebanyakan tuh atapnya kayak rumah-rumah yang segitiga gitu loh. Nih ada patung apa nih? Ada kerbau, anjing. Itu apa? Sama ayam. Bahasa Latvia guys, nggak tahu saya. Abstrak banget ya. Oke, aku kayaknya mau pergi ke sungai, riverside-nya. Buat ngelihat sana dulu kayaknya. Karena matahari juga udah nggak terlalu terik. Bagus banget. Ini tadi Black Horse tadi. Dan kalau lurus saja itu sudah jembatan dan kita bakal nyantai di sana. Kita lihat minimarket dulu ya, siapa tahu ada cemilan. Nih, kayak minimarketnya di sini, Rimi Express namanya. Salad. Ada roti-rotian, murah, cuman 1 euro. Nggak jadi deh, sebenarnya aku pengen beli kopi, tapi tadi udah ngopi. Nah, ini ada museum sejarah. Ya, sejarah Latvia. Yang aku tahu sejarah di sini ya mirip lah sama Lituania, sama Estonia, dan kebanyakan ya ada hubungannya dengan
zaman Soviet pada waktu itu, karena Soviet itu menginvasi daerah-daerah ini juga kebanyakan. Bahkan di taman kayak gini aja dia siapin ini tempat duduk sambil enjoy the sun. Jadi setauku ya, mereka yang tinggal di Eropa ini sangat menghargai matahari sih. Apalagi di tempat kayak gini yang musim dinginnya itu lumayan banyak harinya. Jadi tiap ada waktu mungkin mereka berjemur nikmatin matahari gitu. Ya mungkin kalau kita yang nggak bisa relate dong, karena kita dapat matahari terus. Jadi kadang kita ngindari matahari. Tapi dengan cuaca kayak gini, justru matahari itu perlu banget bikin anget badan. Emang terkadang yang ku tahu adalah orang itu akan mencari sesuatu yang gak mereka punya. Jadi harus banyak-banyak bersyukur. Nih, bahkan di penyeberangannya aja itu ada alat bantu buat ini, kursi roda. Wah, itu keren banget sih alatnya. Tadi aku mau bantuin, cuman dia udah bisa. Ya, ini alatnya bagus banget. Kayak nggak ada eskalator, nggak ada lift, tapi ada alat ini buat bantu mereka buat nyebrang. Keren banget. Nih, alatnya kayak gini nih. Jadi dia bakal jadi lift manual kayak gitu loh. Ini keren banget sih. Pertama kali sih aku lihat itu. Nggak tahu sih di negara lain pasti ada sih. Wah, cakepnya. Itu jembatan di depan asli itu mirip banget sama jembatan Barelang. Itu yang di depan sama di Hanoi juga mirip banget. Banyak burung-burung. Bagus banget. Jalan di riverside-nya. Tuh, itu gereja Saint Peter-nya. Bener-bener megah banget. Jadi area bandara tuh ada di sekitar sana. Besok aku pulang ke bandara tuh di area sana, sekitaran sana sih. Nggak rame kan ya? Ini bener-bener turisnya tuh nggak ada. Ini air payau apa air laut? Karena di sana lurus sekitar 30 menit itu udah laut. Laut Baltik ya. Laut yang dingin banget lah pokoknya. Jadi ini tuh pertemuan sungai sama laut sebenarnya. Ya, ikut aku jalan-jalan, ngitarin pinggiran sungai. Ini udah keluar dari area Old Town, jadi kayak bangunan-bangunan itu udah beda. Di sini lebih banyak kayak kantor-kantor sama hotel. Oh, ini ada kayak river cruise gitu. Riga Panorama Trip 1 jam. Ada yang 2,5 jam. Oh, yang sejam tuh harganya 15 euro. Kalau yang 2,5 jam harganya 25. Ini udah termasuk bar, tapi kayaknya nggak termasuk makanan deh. Balik lagi di area Old Town. Ini aku jalan di area yang berbeda sih. Tapi masih sama, di sini restoran-restoran atau cafe gitu. Tapi mungkin ya setelah keliling-keliling, Riga ini tuh kan last state Schengen yang aku kunjungi.
Jadi Eropa itu udah semua sebenarnya negaranya, sisa satu Belarus doang. Itu nanti deh kapan-kapan. Jadi bisa aku simpulkan ya, ini salah satu Old Town yang rapih banget dan bersih. Dan kalau misalnya Natal, Desember, dia pasti ada Christmas market di sini. Cari alun-alun yang paling gede di sini. Tapi ya dingin banget sih kalau misalnya di Desember ya. Gimana guys? Bagus nggak? Menurutku bagus sih. Aku ketemu satu shopping mall, kita masuk dulu buat ngangetin badan ya. GC Shopping. Sejak 1938. 1938 tapi bagus banget. Guys, nggak ada apa-apa di mallnya. Lagi ada acara. Ya, kita ke Rimi aja. Supermarket. Ke Rimi lagi ya, tapi ini yang lebih gede Riminya. Aku suka aja ini, window shopping. Ngeliat-ngeliat aja. Dia susu protein guys ya. Kayaknya nggak ada deh. Cari Indomie kali ya. Di sini susah banget nyari produk Indonesia. Apa karena produk Indonesia tergolong nggak sehat? Nggak tahu. Di sini tuh banyak nih makanan-makanan manis, dessert, kue-kuean, dan yang terkenal tuh ini salah satunya. Itu honey cake. Kayak di Indo aku pernah coba honey cake deh. Sama salad-salad. Ya sehat lah orang sini. Sama keju-keju. Sini orang makan sehat-sehat semua ya. Ini ada produk-produk Asia, tapi aku nggak menemukan ada sambal-sambal Indonesia atau Indomie, itu nggak ada. Paling Thailand kalau mau tuh ada. Saus-saus Thailand gitu. Ya kali ABC sampai sini ya. Nggak ada sama sekali. Nah tadi aku ada cari di TikTok, ada satu koordinat buat fotoin Saint Peter Church-nya. Tadi udah foto. Dan sekarang udah kelar sih sebenarnya explore Old Town-nya. Oke, keren. Sekarang jalan-jalan bentar di taman dekat universitas. Aku suka banget jalan di taman. Lihat yang hijau-hijau tuh rasanya seger gitu. Bukan hijau duit ya, hijau tumbuhan. Tapi hijau duit juga sebenarnya. Just kidding. Nah jadi di setiap Eropa itu setelah aku kunjungi itu mereka pasti punya taman. Dan tamannya tuh ada yang bagus, ada yang cuma kecil. Tapi kemarin aku pergi yang di Polandia, yang di sini. Ini bagus-bagus tamannya. Ini tanaman asli semua ya. Dalam seminggu atau 2 minggu ini mungkin bakal rontok semua. Karena salju soon bakal datang. Mungkin aku di musim yang pas karena aku nggak bawa jaket tebal sama sekali di sini. Nih. Sebenarnya nggak perlu aktivitas yang terlalu berat ya, explore sini. Cuman butuh nyantai, duduk aja sih. Di taman kayak gini, piknik. Di sini ada restoran, tempat makan. Hotelku di sebelah sana. Masih 15 menitan lagi.
Aku suka lihat kehidupan orang-orang di sini kayak kadang ya sendirian aja duduk sama pet peliharaannya di area-area sini. Enjoy. Gak ada yang perlu ditakutkan. Gak ada yang perlu dipikirkan terlalu berat. Yap, saatnya kita balik ke hotel ya. Ini udah mau jam 6, kita mau makan. Dan itu hotel kita tuh. Yang itu. Jadi kayaknya itu tinggi banget ya. Dan kita nanti bakal makan di yang paling atasnya. Di Skyline Bar. Nggak tahu mau makan apa. Pokoknya udah lapar banget. Jadi kita masih lanjut ya videonya. Kita makan dulu di hotel. Jadi aku udah naik di atas dan tabelnya ini udah di reserve dan ini rame banget. Jadi aku diliatin sama orang sebelah. Aduh, aku introvert jadi malu. Nih. Jadi pada ngeliatin buat view sunset di sebelah sana. Jadi sekarang kelihatan view Old Town-nya bagus banget sih. Ya, dan sekarang sunset kita pesan makan dulu. Dikasih voucher sekitar 60 euro. Lumayan sih. Berapa ya? 1 jutaan, buset. Lihat dulu menunya. Ini sebenarnya banyak banget menunya ya. Aku disuruh habisin 60 euro. Banyak banget sih makanannya. Banyak yang Asian juga, mantap. Dulu aku malu banget ya kalau misalnya ada yang tahu kalau aku nge-vlog. Tapi sekarang kayak banyak yang nanya. Bahkan di depan aku tadi nanya kayak akun TikTokku. Jadi kayak udah biasa lah ya. Deg-degan juga sih, karena ini sambil dilihat di banyak orang. BTW ini nyaman banget ya, kayak di rooftop ini yang paling tinggi salah satunya. Tapi masih banyak gedung lain yang lebih tinggi sih. Tapi ini untuk ngelihat Old Town sana tuh udah best view banget dari sini. Yaudah kita coba dulu minum kayak tadi banyak minuman non alkohol juga, cuman ini aku pesen yang non alkohol ya. Pertama aku pesen tuna tataki kalau nggak salah tadi namanya. Tadi untungnya ada menu nasi, jadi aku pesan nasi ya. Meskipun poke bowl kayak makanan Jepang gitu. BTW ini tunanya enak banget. Oke, lanjut makanan kedua. Ini ayam apa tadi? Ayam goreng kayaknya. Thank you. Dah, sekarang makan main course-nya. Ini kayak poke bowl, makanan Asia banget. Dan aku udah lama gak makan nasi kan, jadi seger banget dapat nasi. Ini biasanya makannya kayaknya diaduk dulu deh. Ini sehat banget sih. Thank you for watching episode ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.